Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi kata korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendarahan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jenis-jenis korupsi. 1. Penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, penggelapan dan pemalsuan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencucian uang, properti, atau barang berharga. 3. Pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang keempat, nepotisme. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi yang pertama adalah pemimpin yang memiliki mental yang tidak bertanggung jawab, kampanye-kampanye politik yang mahal, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, dan gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Contoh perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyepelekan uang kembalian. Yang kedua, sering datang terlambat. Yang ketiga, plagiarisme. Yang keempat, memberi uang damai saat ditilang polisi. Dan yang kelima, copy-paste pekerjaan orang lain. Hukuman bagi pelaku koruptor terdapat pada UU nomor 20 tahun 2001, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit sebanyak 50 juta rupiah dan paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah setiap orang. Dampak-dampak dari perilaku koruptor. Yang pertama di bidang ekonomi. Apa-apa saja dampaknya? Yang pertama, penurunan produktivitas. Lalu menurunnya pendapatan negara dari pajak. Meningkatkan utang negara, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir meningkatkan kemiskinan. Di bidang pemerintahan, dampak yang diberikan adalah yang pertama, etika sosial yang mati, yang kedua, birokrasi tidak efisien, dan yang terakhir adalah hilangnya fungsi pemerintah. Di bidang hukum, dampak yang diberikan adalah peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dan pada akhirnya kita tersadar bahwa korupsi harus segera dihentikan. Adapun upaya yang dapat kita lakukan adalah memberikan hukuman berat pada koruptor, menjadi pemimpin yang berintegritas, memanfaatkan teknologi pada sistem pemerintahan, serta supremasi hukum yang kuat. Mari Kita bersama-sama Menegakkan kejujuran, Demi mewujudkan Indonesia yang anti korupsi.